sebenarnya udah berapa kali sih kita ngelewatin bulan Ramadan ini? Udah berapa sering kita datang ke bulan Ramadan ini? Dan kalau dilihat-lihat, Ramadan yang mana yang kemudian kita rasakan paling nikmat. Nanti kita bicara tentang apa sih indikator, terbaiknya di bulan Ramadan itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Kan kalau lihat ayatnya jelas ya, yang di Quran surat Al-Baqarah itu kan, "Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuannya itu kan takwa, supaya kita jadi insan yang takwa. Takwa ini kan sederhananya jalanin perintah Allah, ngejauhin larangannya. Do what Allah love and always love what Allah said. Selalu mengerjakan apa yang Allah sampaikan, perintahkan, dan selalu mencintai apa yang kemudian Allah sampaikan. Al-Quran itu kan surat cintanya Allah sama kita. Kalau namanya surat cinta dari yang dicinta, itu bacanya pasti semangat. Pasti pengen kemudian kita memperdalam. Kayak teman-teman dapat WhatsApp puisi dari seseorang yang dicinta. Itu kayaknya pengen terus dibaca, bahkan sambil tersenyum-senyum gitu bacanya. Nah, bayangin kalau misalkan kasih sayang Allah, surat cintanya dari Allah kepada hambanya, itu kalau kita baca, mesem-mesem sendiri itu kita bisa senyum-senyum sendiri betapa besarnya kasih sayang Allah sama kita. Allah tahu banget selalu ngelihat bagaimana perbuatan kita, apa yang kita lakuin, kemaksiatan kita lagi sendirian. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Dan ketika itu Allah senantiasa bilang, "Aku senantiasa menunggu taubatmu." Cuman kitanya, eee, sebentar, cuman kitanya kadang nggak mau untuk segera bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kalau baca, ih, mesem-mesem sendiri, ya Allah bener banget ya, Allah tuh nggak pernah bosan mendengar doa kita, cuman kita yang suka bosan berdoa kepada Allah. Ramadan ini udah berkali-kali datang sama kita. Dari kita mulai balik sampai sekarang. Udah berapa kali Ramadan, kalau di introspeksi kita nih sekarang. Ada yang kita ngelaluin Ramadannya lagi pacaran, ada yang kita puasa tapi kita nggak sholat, ada kemudian kita laluin bulan Ramadan tapi kita batal di siang hari, sengaja gitu. Ada yang kemudian, macem-macem deh. Nah, aku dan Ramadan hari ini yang luar biasa. Kenapa? Karena kondisinya berbeda dengan kondisi-kondisi Ramadan-Ramadan sebelumnya, yang nggak pernah kita bayangin. Amada, Teh Ifat, Aburhan, Teh Grace, Teh Anifa, Teh Lita, ya semua yang ada di sini nih. Kemudian, Teh Ria, Masya Allah semuanya tuh, ada Kang Agi, Kang Rega. Coba kalau kita ini, Kang Abu, Teh Ria, terus ada lagi, Masya Allah, banyak ya, alhamdulillah, Teh Nitya, banyak. Kalau kita lihat-lihat lagi, Ramadan kita yang sekarang ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Masalahnya, Ramadan itu selalu ada, kitanya yang belum tentu ada. Maksudnya ada ini asal putra, gini, Ramadannya ada, kitanya juga hidup di bulan Ramadan, tapi totalitas kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, ini yang kemudian menentukan ada atau tiadanya kita di bulan Ramadan. Banyak orang yang dihidupkan sampai di bulan Ramadan, tapi nggak benar-benar menghidupkan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini betapa mulianya luar biasa. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Ingat prinsipnya, semua yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Semua yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Kang Wisnu. Jadi Kang Ahmad Fauzan. Manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena memperjalankan Quran, manusia mulia. Bulan yang paling mulia, Ramadan, karena diturunkannya Al-Quran. Nuzul Quran. Malam yang paling mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Setiap yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Nah, manusia yang memuliakan Quran di bulan Ramadan, insya Allah akan terangkat menjadi mulia. Nah, balik lagi ke kondisi yang tadi, aku dan Ramadan sekarang. Masalahnya ini udah Ramadan yang keberapa? Buat Kang Firmansyah, buat Teh Lita, buat Arega, buat Asa Putra,
buat Teh Siti, Kang Anang, Teh Anifa, semuanya nih yang ada di sini. Ini udah Ramadan yang keberapa? Dan udah merubah apa? Masalahnya yang di Ramadan tahun ini tegurannya luar biasa. Beda dengan bulan-bulan Ramadan yang lain. Apa tegurannya? Bayangin, Allah kasih yang namanya virus COVID-19. Yang ini kan datangnya dari Allah. Jadi kalau kita bahas konspirasi, panjang. Kita bahas konspirasi ini dari mana datangnya corona? Panjang. Kalau saya lebih senang ngambil hikmahnya, ini datangnya dari Allah, dikehendaki oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang bisa kemudian mencabut wabah ini adalah taubat hambanya. Taubat kita semua. Insya Allah beres, insya Allah. Kalau taubat itu bisa ngangkat segala penyakit wabah, insya Allah bisa. Tinggal kita mau taubat atau enggak. Apa hikmahnya? Tempat prostitusi tutup, karaoke tutup sekarang. Terus pijet-pijet plus-plus tutup, alhamdulillah. Karaoke nggak ada sekarang. Dangdutan, konser nggak ada, alhamdulillah, seneng. Tapi di sisi lain juga ada efeknya. Apa efeknya? Yang ngeri Kang Saputra, apa coba Kang? Nikmat sholat berjamaah dicabut juga sama Allah. Nikmat di masjid berkumpul dicabut juga sama Allah, Kang Dery. Sholat Jumat dicabut. Bahkan sekarang kita mau tarawih di masjid nggak bisa. Ada beberapa masjid yang nggak bisa tarawih. Kalau di masjid aku ada beberapa yang masih tarawih, ada juga yang enggak. Yang ngerinya apa Kang? Umroh dicabut sama Allah. Haji dicabut sama Allah. Ini marahnya luar biasa. Kalau kita bilang marah tanda kutip ya. Karena aku selalu bilang, ada nggak sih Allah ngasih ke kita itu satu yang buruk? Aku selalu bilang, nggak pernah. Allah selalu ngasih ke kita itu sesuatu yang baik. Cuman kita yang cara pandangnya buruk sama Allah, Kang Tommy. Jadi bentuk cintanya Allah dengan virus corona ini apa? Oh, kita dipaksa di rumah, Kang Saputra. Dipaksa di rumah, dipaksa buat memperdalam ilmu agama, dipaksa lebih dekat sama keluarga, dipaksa sayang sama orang tua, dipaksa buat muhasabah, terus baca Quran. Quran surat At-Tahrim ayat 6, Demi Syarah. 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang pertamanya, dirimu. Saya, aku, kita dulu nih. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayo introspeksi bareng-bareng. Aku dan Ramadan. Yang sekarang, Ramadan ini harus berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Yang perbedaan yang kentalnya ada dalam kualitas ibadah. Nah, makanya Kang Boni izin menyampaikan ada tingkatan Ramadan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Herul, kalau mau kasih kelihatan mukanya kita gimana? Ada yang bocor ya. Ibu nggak apa-apa, Insya Allah. Ibu-ibu itu selalu antik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini aku ingin nyampaikan dulu beberapa tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, itu ada puasa awam. Ada puasa awam. Puasa awam ini disebut juga dengan saumul am atau puasa orang yang awam. Yang kedua ada puasa khusus. Saumul khusus. Yang ketiga ada puasa saumul khususil khusus atau puasa yang sangat khusus. Penekanannya sangat-sangat khusus. Apa perbedaannya? Ini yang pertama. Puasa awam atau saumul am, puasa awam ini cuman ngelewatin bulan Ramadan, bulan puasa ini dengan menahan lapar dan haus, gitu aja selesai. Dia bangun sahur, dia makan, dia jalanin puasa sampai nanti buka. Cuman segitu doang. Nah, puasa yang kedua beda lagi. Kalau puasa yang kedua itu jadi puasa yang kedua dia nambah saum khusus ini. Dia nambah dengan menahan lisan, menahan pandangannya, menahan pendengaran. Dia ngejauhin, ngedengerin yang
ngegibah gitu ya. Dia ngejauhin yang senantiasa ngomongin keburukan orang, dia mulai jauhin. Terus dia berhenti ngomong-ngomong kasar, dia nggak mau ngomongin kasar. Jadi biasanya dia ngehina orang, dia nggak mau. Ini saum yang kedua. Terus yang biasanya dia lihat, TikTok, itu dia nggak mau lagi lihat TikTok. Karena mohon maaf yang TikTok itu yang main itu banyakan cewek atau cowok yang main TikTok? Cewek. Yang nonton cowok. Itu udah sinkron banget lah. Yang mainnya cewek, yang nontonnya cowok. Sama-sama melampiaskan nafsunya sebenarnya di sana. Nah, pas saum dia tahan, bahkan insya Allah sampai seterusnya mudah-mudahan ditahan. Nggak lihat yang, porno ya, atau pornografi, porno aksi. Karena sesuatu yang porno itu yang dilihat dengan mata, itu bisa menyebabkan kerusakan otak depan. Otak depan ini yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi saya tidak sepakat kalau ada yang nyebut manusia itu homo sapiens atau hewan yang bisa berpikir, beda. Manusia itu ya manusia, bukan bukan yang dulunya monyet, nggak mau gitu. Kan suka ada yang bilang, "Manusia itu dulunya dari monyet, kita berevolusi sampai akhirnya jadi manusia." Gitu. Makanya kadang beberapa orang kalau lebaran nanti mudiknya atau silaturahminya banyak ke kebun binatang, kayak silaturahmi gitu sama orang tua dulu, padahal enggak. Kita nih manusia. Allah kasih spesifik, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ada ketika Allah sempurnakan ciptaan manusia, ada potensi fujur, ada potensi takwa. Nah, yang milih kita buat ngelakuin ini dan itu, ini otak bagian depan kita. Kalau otak front cortex, kalau otak bagian depan kita sehat, insya Allah milih kebaikannya cepat. Tapi karena kebanyakan maksiat, kita lihat yang pornografi, porno aksi, bahkan ngelakuin porno aksi, itu buat milih kebaikan susah, berat, brother. Asli. STMJ-nya sering, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena gampang ngelihat seseorang itu. Lihat apa yang biasa dia lihat. Kalau dia senang ngelihat yang porno, udah ketebak nih gimana hijrahnya, gimana kualitasnya, itu udah ketebak, insya Allah. Tapi kalau dia berusaha menghindari, oh insya Allah nih, mantap, istiqomah insya Allah. Di puasa yang kedua ini dia mulai nahan. Nahan penglihatannya dari sesuatu yang nggak berguna, nahan pendengarannya dari sesuatu yang nggak manfaat, nahan lisannya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang berbicaralah sesuatu yang baik, ya. Kalau enggak silent, diam gitu. Kan di bulan puasa nih, ya gitu mulutnya. Terutama ibu-ibu ya, wanita, jangan sering ngebicarain orang, ya ngegosip, udah aja. Jangan sampai suka ngegosip. "Iya Ustaz, alhamdulillah, kalau aku mah nggak pernah sih ngegosipin orang, nggak kayak teman aku." Ya sarua eta, ya sama aja, itu juga suka ngegosip. Ibu-ibu tetangga juga kadang ke tukang sayur, sampai tukang sayur juga ikut diomongin, ya kadang ya, tukang sayur nambah istri, semuanya tahu tetangga itu kan, jadi repot. Jadi udah aja, keep silent beauty. Kalau ada yang ngomongin orang langsung, diam aja. "Kenapa? Ece, gitu, tahan aja. Karena kita nggak mau berbicara yang tidak bermanfaat, gitu. Tapi kalau ngomongin agama, bagus, lanjutkan, bagus. Nah ini saum yang kedua. Saum yang ketiga, saum yang amat-amat sangat khusus nih. Kenapa? Karena bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus. Ingat, ada yang lapar tapi tidak terpuaskan oleh makanan, ada yang haus tapi tidak terpuaskan oleh minuman. Ada yang buta tapi bukan mata, ada yang lumpuh tetapi bukan pergerakan. Apa ini semua? Hati. Ala wahyal qalb. Kata Rasulullah Muhammad SAW, bahwa dalam diri manusia, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau ini baik, semuanya baik. Kalau ini buruk, semuanya buruk. Apa itu ya Rasul? Hati. Maka orang yang ketiga, puasa yang amat sangat khusus ini, dia berpuasa dengan hati, berbicara dengan hati, melihat dengan hati, mendengar dengan hati, melangkah dengan hati, beraktivitas dengan hati. Semuanya dia pakai indikator.